Hai, minasan, otsukaresama desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel LPK dan SO Duta Mandiri Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai bahasa Jepang level dasar part 1. Bersama saya, Chris. Bisa dipanggil Chris Sensei. Hai, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Pola kalimat yang akan kita bahas bersama ada 4 pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu pola kalimat yang di dalamnya terdapat partikel wa. Huruf hiragana h apabila menjadi partikel menjadi dibaca wa. Kemudian pola kalimat yang kedua yaitu pola kalimat yang di dalamnya terdapat partikel ka. Lalu pola kalimat yang ketiga yaitu pola kalimat yang di dalamnya terdapat partikel mo. Terakhir pola kalimat yang keempat yaitu pola kalimat yang di dalamnya terdapat partikel no. Oke, pertama-tama kita akan membahas yaitu pola kalimat yang di dalamnya terdapat partikel wa. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai partikel wa. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah subjek atau topik kalimat. Si pembicara memakai wa untuk hal yang dibicarakannya, kemudian membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Minasan, ayo kita baca contoh kalimatnya. Contoh pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Watashi wa Karina desu. Artinya, saya adalah Karina. Contoh yang kedua, watashi wa sensei desu. Artinya, saya adalah seorang guru. Siti-san wa isha desu. Yang memiliki arti, saudara Siti adalah seorang dokter. Ada beberapa catatan yang perlu diketahui ya, minasan. Des tidak memiliki arti, akan tetapi memiliki fungsi menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Dan nani-nani-san di belakang nama atau marga menunjukkan kesopanan, akan tetapi tidak dipakai untuk nama atau marga diri sendiri. Seperti itu ya minasan. Jadi ketika kita memanggil seorang teman atau atasan kita atau seseorang yang belum kita akrab, itu kita menambahkan sang setelah nama atau marga mereka. Oke, minasan, setelah pembahasan sebelumnya sudah paham ya? Kita coba berlatih ya minasan. Contoh soal kalimat di sini ada Mira-san kaisain. Kemudian dijawab menjadi kalimat yang benar yaitu Mira-san wa kaishain desu. Artinya saudara Mira adalah seorang karyawan perusahaan. Minasan, selanjutnya silakan kerjakan soal nomor 1 sampai 3 ya minasan. Mari bersama-sama kita latihan ya minasan. Sensei kasih waktu, silakan dikerjakan. Hai minasan, mau dekimashita ka? Apakah sudah selesai semuanya? Kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, jawabannya Mika-san wa ginkoin desu. Mika-san wa ginkoin desu. Artinya, Mika adalah seorang karyawan bank. Yang kedua, Kimu-san wa sensei desu. Kimu-san wa sensei desu. Artinya, saudara Kim adalah seorang guru. Yang ketiga, Kurara-san wa gakusei desu. Kurara-san wa gakusei desu. Clara-san atau saudara Clara adalah seorang siswa. Hai, itu
3 jawaban ya minasang. Apakah jawaban kalian betul semua? Oke, bagi yang masih ada kesalahan, silahkan minasang betulkan ya. Berikutnya kita akan membahas partikel K ya minasang. Dengan memakai partikel K pada akhir kalimat, maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya disertai dengan intonasi naik pada akhir kalimat. Contoh kalimatnya, Mirasan wa Indonesia jing desu ka? Jadi desu ka bukan desu ka tetapi desu ka. Untuk artinya, apakah saudara Miller orang Indonesia? Hai, Indonesia jing desu. Iya, orang Indonesia. Iye, Indonesia jingja ari maseng. Bukan, dia bukan orang Indonesia. Ada catatan yang minasang. Ja atau dewa ari maseng adalah bentuk negatif dari des. Dalam percakapan sehari-hari sering digunakan ja ari maseng. Dalam pidato yang resmi atau bahasa tertulis, biasanya digunakan dewa ari maseng. Jadi minasang boleh pakai ja ari maseng atau dewa ari maseng. Itu artinya menyatakan kalimat negatif ya minasang. Berikutnya masih tentang partikel K. Jika dalam kalimat tanya mengandung kata tanya, untuk jawaban tidak memakai hai atau iye. Akan tetapi langsung dijawab dengan jawaban yang benar. Untuk kata tanya di level part 1 yaitu ada dare, artinya siapa, kemudian donata, juga siapa untuk bentuk sopan, kemudian nansai, umur berapa, dan juga oikutsu, itu artinya juga umur berapa dalam bentuk sopan, dan lain-lain. Nanti di level part setelah ini juga masih ada ya minasang untuk kata tanya. Kita baca contoh kalimatnya. Yang pertama ya minasang. Ano kata wa donata desu ka? Yang artinya siapakah orang itu? Ano kata wa Mirasan desu. Beliau saudara Miller. Jadi di sini dalam kurung itu minasang boleh pakai ano kata wa Mirasan desu. Jawaban seperti itu bisa atau tanpa ano kata. Jadi langsung Mirasan desu. Itu juga boleh. Oke, lanjut kita ke contoh kalimat yang kedua. Mirasan wa oikutsu desu ka? Saudara Miller umur berapa? Kemudian dijawab, Nichukyu sai desu. Umur 29 tahun. Kita coba berlatih lagi ya minasang. Latihan kali ini sama seperti sebelumnya. Jadi minasang pahami dulu contohnya supaya bisa mengerjakan soal nomor 1 sampai 3. Ja, minasang silakan dikerjakan. Hai, mo dekimashita ka? Minasang, apakah sudah selesai semuanya? Hai, ja, kita bahas dulu gimana jawaban minasang, betul atau salah. Sebelum kita bahas langsung jawabannya, kita baca di bagian contoh dulu. Contoh pertama, Mirasang, Amerika jing, kemudian hai. Untuk jawabannya, Mirasang wa Amerika jing desu ka? Artinya, apakah saudara Mira orang Amerika? Hai, Amerika jing desu. Iya, orang Amerika. Jadi kalau untuk jawaban positif, dia pakainya des ya minasang. Contoh yang kedua, kita baca bareng-bareng. Mirasang isha iye. Untuk jawabannya,
Mira-san wa isha desu ka? Apakah saudara Mira dokter? Iye, isa ja ari maseng. Bukan, bukan seorang dokter. Jadi untuk jawaban negatif, kita pakainya untuk penutup ja ari maseng. Bukan pakai des ya minasang. Di yang sebelumnya sudah kita bahas. Lanjut. Langsung kita ke jawaban nomor 1. Kita baca bareng-bareng. Untuk soalnya, Yamada-san ginkoin hai. Jawabannya, Yamada-san wa ginkoin desu ka? Apakah saudara Yamada pegawai bank? Hai, ginkoin desu. Iya, seorang pegawai bank. Nomor 2, Watto-san sensei hai. Jawabannya, Watto-san wa sensei desu ka? Apakah saudara Watto seorang guru? Hai, sensei desu. Iya, seorang guru. Jawaban yang ketiga, Sumito-san gakusei iie. Untuk jawabannya, Sumito-san wa gakusei desu ka? Apakah saudara Smith seorang pelajar? Iye, gakusei ja ari maseng. Karena di situ jawabannya negatif, makanya di situ gakusei ja ari maseng. Do desu ka, minasang? Apakah jawaban kalian betul semua? Oke. Bagi yang jawabannya masih kurang atau masih ada yang salah, silakan dibetulkan ya minasang. Selanjutnya, kita akan membahas partikel mo. Partikel mo digunakan apabila kalimatnya sama dengan kalimat sebelumnya. Contoh kalimatnya, yang pertama, Ryo-san wa kaishain desu. Rina-san mo kaishain desu. Artinya, saudara Rio karyawan perusahaan. Saudara Rina juga karyawan perusahaan. Jadi, partikel untuk kalimat yang pertama itu wa. Sedangkan kalimat yang kedua itu kita memakai mo. Karena kalimatnya sama. Yang kedua, Watashi wa Indonesia jin desu. Ryo-san mo Indonesia jin desu. Artinya, saya orang Indonesia. Saudara Leo juga orang Indonesia. Masih sama ya minasang. Untuk kalimat pertama kita pakai partikel wa. Untuk yang kalimat kedua kita pakai partikel mo. Karena kalimatnya sama dengan kalimat sebelumnya. Contoh yang ketiga, Maria-san wa 25 歳です. Rama-san mo 25 歳です. Artinya, saudara Maria umur 25 tahun. Saudara Rama juga umur 25 tahun. Hai. Sudah paham ya minasang untuk partikel mo? Oke. Berikutnya, kita coba berlatih lagi ya minasang. Karena minasang sudah paham partikel mo, kita latihan lagi. Latihan kali ini sama seperti latihan yang sebelumnya. Jadi, minasang pahami dulu bagian contohnya. Kemudian, minasang kerjakan 4 soal yang ada di situ. Hai, saya kasih waktu, silakan kalian minasang kerjakan. Hai, minasang mau dekimashita ka? Apakah sudah selesai? Oke, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kita baca contohnya. Mira-san kaishain kubuta. Jawabannya,
Mira-sang wa kaishain desu. Kuputa-sang mo kaishain desu. Artinya, saudara Mira karyawan perusahaan. Saudara Kuputa juga karyawan perusahaan. Oke, lanjut. Kita bahas soal nomor 1. Yamada-sang ginkoing i-sang. Jawabannya, Yamada-sang wa ginkoing desu. I-sang mo ginkoing desu. Saudara Yamada pegawai bank. Saudara Li juga pegawai bank. Nomor 2. Watto-sang sensei wang-sang. Jawabannya, Watto-sang wa sensei desu. Wan-sang mo sensei desu. Saudara Wat seorang guru. Saudara Wang juga seorang guru. Nomor 3. Sumito-sang gakusei Karina-sang. Jawabannya, Sumito-sang wa gakusei desu. Karina-sang mo gakusei desu. Artinya, saudara Smith seorang pelajar. Saudara Karina juga seorang pelajar. Nomor 4. Tawapong-sang Indojin Kuputa-sang. Jawabannya, Tawapong-sang wa Indojin desu. Kuputa-sang mo Indojin desu. Artinya, saudara Tawapong orang India. Saudara Kuputa juga orang India. Selanjutnya, kita akan membahas partikel no. Partikel no digunakan jika kata benda yang di depan menerangkan kata benda yang di belakangnya. Maka kata benda disambung dengan partikel no. Partikel no juga bisa menyatakan kepemilikan. Contoh kalimat yang pertama, Watashi wa DMI no sensei desu. Artinya, saya guru DMI. Contoh yang kedua, Mira-sang wa IMC no saing desu. Saudara Miller pegawai perusahaan IMC. Contoh yang ketiga, Karina-sang wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Artinya, saudara Karina pelajar Universitas Fuji. Kita coba berlatih lagi ya minasang. Sama seperti soal-soal yang sebelumnya. Jadi minasang pahami dulu contohnya supaya bisa mengerjakan soal di sini. Sensei kasih waktu, silahkan minasang kerjakan. Hai, mau dekimashita yo ne, minasang? Sudah selesai semuanya ya? Oke, kita bahas lagi bareng-bareng. Kita bahas bagian contoh dulu. Di sini ada Mira-sang IMC kaishain. Untuk jawabannya, Mira-sang wa IMC no kaishain desu. Artinya, saudara Miller karyawan perusahaannya IMC. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Yamada-sang Fuji Daigaku gakusei. Untuk jawabannya, Yamada-sang wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Artinya, saudara Yamada adalah pelajar Universitas Fuji. Yang kedua, Watto-sang Sakura Daigaku Sensei. Jawabannya, Watto-sang wa Sakura Daigaku no Sensei desu. Artinya, saudara Watto guru Universitas Sakura. Yang ketiga, Sumito-sang Kobe Byoin Isha. Jawabannya, Sumito-sang wa Kobe Byoin no Isha desu. Artinya,
Saudara Smith, dokter rumah sakit Kobe. Selanjutnya, kita belajar menghafal kanji ya minasang. Untuk level dasar part 1, di sini kita belajar 6 kanji. Kanji yang pertama, kanji Yama. Yama artinya gunung. Kemudian ada contoh kosakata yang lain, Fuji-sang artinya gunung Fuji. Jadi kanji itu ada 2 cara baca ya minasang. Ada cara baca kunyomi sama ongyomi. Hai. Kanji yang kedua yaitu kanji sungai atau kawah. Kemudian contoh lagi Yamakawa-sang artinya Tuan Yamakawa. Kanji yang ketiga kanji sawah yaitu tambo artinya sawah. Lalu Yamada-sang artinya Tuan Yamada atau saudara Yamada. Yang keempat, kanji hang artinya setengah. Contoh kosakata yang lain, hang toshi artinya setengah tahun. Kanji yang kelima, cara bacanya tung artinya menit. Kemudian kosakata yang lain, wakaru artinya mengerti. Kanji yang keenam yaitu nan atau nani. Cara bacanya apa? Contoh kosakata yang lain, nanpung artinya berapa menit. Baik, kanji itu silahkan minasang hafalkan ya. Untuk tema video kali ini minasang, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya minasang. Kalau ada saran atau masukan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata, aimashou.